Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Adab Sulukul Murid lil Imam Al-Habib Al-Arif Billah Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وصحبه السادة القادة أما بعد فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والعاجلة هي الدنيا فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها مصيره إلى النار مع اللوم والصغار فما أجدر العاجل بالإعراض عنها والاحتراس منها. نعم. Kala ini kitab Adab Sulukul Murid karyanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Adab judulnya adalah adab. Adab-adab daripada suluk. Suluk artinya berjalan. Suluk adalah jalannya. Al-Murid adalah yang berkeinginan, dari kalimat arada yuridu, iradah, berkehendak atau berkeinginan. Jadi adab jalan bagi orang yang berkeinginan. Berkeinginan apa? Berkeinginan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya sampai kepada Allah? Atau bahasanya al-wusul ilallah. Enggak mungkin yang dinamakan sampai kepada Allah berarti sampai jasad kita kepada Allah. Astagfirullah. Nggak ada, emang kemana? Mau Allah di mana nanti sampai dituju? Tapi istilah ini disebutkan arti sampai kepada Allah ya adalah sampainya ya, yang dimaksud di sini adalah sampai kepada Allah, yaitu sampainya seorang manusia kepada derajat kedekatan kepada Allah sehingga nafsu dia atau jiwa dia menjadi nafsu yang mutmainnah, ya, sampai mendapatkan derajat al-ma'rifah al-khassah, kemakrifatan, kepengenalan kepada Allah dengan pengenalan yang khusus. Ya. Sampainya seseorang pada sampainya seseorang pada level tersebut, yaitu apa tadi? Ma'rifatullah atau sampainya nafsul mutmainnah, ya. Itu disebut istilahnya dengan usul ilallah atau sampai kepada Allah. Untuk sampai kepada derajat seperti itu perlu jalan. Cara jalannya gimana? Tata caranya bagaimana? Nah, ini kitab yang beliau karang untuk berjalannya seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ikuti arahan beliau satu persatu, kita amalkan, kita terapkan, maka tidak menutup kemungkinan untuk kita sampai kepada Allah. Ya.
Karena pintu untuk sampai kepada Allah selalu terbuka. Yang main. Nah, pintu atau jalan untuk sampai kepada Allah selalu terbuka. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena yang namanya pintu atau jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah tutup. Dan Allah tidak pernah mensyaratkan untuk orang-orang tertentu. Karena sebagian orang mengira, sampai kepada Allah. Ini sih derajat tinggi para aulia, orang-orang khusus doang. Saya ini siapa? Saya ini orang awam. Ya, ente yang nutup diri sendiri. Derajat ini akan sampai kepada setiap manusia, bisa sampai setiap manusia. Hatta orang non muslim, iya, walaupun non muslim, tapi dengan syarat dia masuk Islam dulu. Iya, bisa. Selagi dia manusia berakal, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan dia sami', dia dengar, dia basir, tahu, ada akal sehatnya, baligh, agil, bisa sampai kepada Allah. Dia adalah orang calon untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap ruh yang ada pada manusia siap dan mampu untuk sampai kepada derajat tersebut. Tamam? Jadi hal tersebut bukan untuk orang-orang khusus. Dan yang namanya sampai kepada Allah enggak harus ada inayah dari kecil. Itu harus terjaga dari kecil, enggak pernah maksiat. Harus dari awal dia memang Masya Allah istiqamah. Enggak ada. Bahkan orang non muslim bisa sampai kepada Allah. Dia masuk Islam, dia taubat, dia istiqamah, dia berjalan sampai. Maka urusan ini bukan urusan sesuatu yang khusus untuk orang-orang tertentu, tetapi pintu terbuka bagi siapa saja yang mau. Makanya beliau awali kitab tersebut, kata beliau, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pertama, enggak ada kemampuan, enggak ada upaya, enggak ada daya kecuali dengan Allah. Enggak bisa seseorang sampai kepada Allah atau bisa berjalan menuju Allah kecuali atas pemberian atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi yaqdhifu idza syaa'a fi qulubil muridin law'atal iradah. Alhamdulillah, maha suci Allah, atau kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah yaqdhifu, akan memberikan, akan mencurahkan, idza syaa, kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, fi qulubil muridin, di hatinya para murid. Tadi siapa murid? Orang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin sampai kepada Allah. Jamaknya muridin, kepada murid-murid. Apa yang Allah siramkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala pancarkan, atau apa yang Allah berikan? Law'atal iradah. Law'ah yaitu suatu gerakan, law'ah, suatu getaran di dalam hati mereka untuk iradah, untuk dekat kepada Allah, pengen sampai kepada Allah. Kata Imam Haddad, hiya harakatun syadidah tahuthu 'ala suluk. Jadi di dalam hatinya ada gerakan, ada dorongan. Dia bilang, ayo jalan, ayo, jangan mau begini terus. Sampai kapan nanti begini? Harus kita sampai kepada Allah, harus mendekat kepada Allah. Itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah menghendaki kepada orang yang diinginkan oleh Allah. Dikasih itu. Makanya kata beliau, pertama begitu, alhamdulillah. Kalau Allah sudah mau ingin menyampaikan seorang hamba kepadanya, Allah jadikan di dalam hatinya keinginan yang kuat sehingga dia itu tergetar hatinya untuk berjalan. Apa yang terjadi? Fayuz'ijuhum. Maka itu pemberian yang Allah berikan tadi, yuz'ijuhum, akan membuat dia itu tidak tenang. Membuat tidak tenang, ila suluk, sehingga dia ingin bergerak, ila suluki sabilis sa'adah, kepada jalan suluk,
kepada berjalan di jalannya as-sa'adah, di jalannya kebahagiaan. Yaitu apa? Jalan as-sa'adah itu jalannya apa? Allati hiyal iman wal ibadah, yaitu iman dan ibadah. Innal ladzina amanu wa amilus salat, iman dan amal soleh, iman dan ibadah. Wa mahwu, nah, selain iman dan ibadah beliau tambahkan wa mahwi atau mahwu artinya menghapuskan, kulli rasmin wa adah, segala sesuatu yang sifatnya rasm, gambaran, wa adah, dan kebiasaan. Jadi yang tadinya biasa-biasa aja enggak jadi biasa. Yang kayak tadi kita bahas juga dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Sehingga adat istiadatnya, kebiasaannya menjadi ibadah. Dia akan menghapuskan itu semua. Enggak mau jadi orang hidup biasa-biasa aja, enggak mau. Maunya menjadi orang yang seluruh hidupnya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar pengen menjadi hamba Allah yang sejati. Nah, ini baru awal dari kitabnya, belum ngomongin apa-apa beliau. Kalau sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli siyadah, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyid, yaitu pemimpin ahli siyadah, pemimpin semua pemimpin. Ahli siyadah orang-orang para pemimpin. Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil qadah, dan kepada keluarga dan sahabatnya as-sadah al-qadah, yaitu para pemimpin yang mengajak orang lain. Faqala amma ba'du, faqad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dialah yang paling jujur dalam firman-Nya. Man kana yuridul ajilata, siapa orang yang menginginkan. Ini beliau akan membahas mengenai iradah, bahwa segala sesuatu yang menentukan seseorang itu iradah. Iradah itu artinya apa? Bukan sifat Allah ya. Sifat Allah kan ada iradah, wujud, qidam, baqa, murid ya, itu muridun. Murid itu artinya berkeinginan. Jadi murid, iradah, sifat iradatullah subhanahu wa ta'ala lain lagi. Ini pembahasannya, bukan itu kita bahas. Iradah di sini adalah tujuanmu. Nanti mau ngapain? Hidup di dunia mau ngapain sih? Tujuanmu apa sih? Nah, ini pembahasan yang beliau akan bahas tentang iradah ini, bahwa segala sesuatu dihukumi oleh Allah tentang keinginan kita kemana. Ente maunya kemana? Arah ente kemana? Kata beliau ketika mengutip firman Allah, man kana yuridul ajilata, siapa orang yang menginginkan al-ajilah. Al-ajilah artinya sesuatu yang segera, sesuatu yang cepat, yaitu dunia maksudnya. Nanti beliau akan jelaskan. Apa yang Allah berbuat? Ajjalna lahu, maka kami akan berikan hal tersebut secara cepat. Lahu baginya atau untuknya, fiha, di kehidupan dunia, tapi manasya, dengan kadar yang kami kehendaki. Untuk siapa? Untuk semua orang ya Allah yang pengen ajilah? Enggak, liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Jadi istilahnya kalau kita simpulkan maknanya begini, siapa orang yang memilih untuk menginginkan dunia, maka kami akan memberikan kepada orang yang kami kehendaki, dan dengan kadar yang kami kehendaki, bukan yang dia pengen. Tetap aja rugi gitu. Belum tentu ente pengen dunia dikasih dunia, belum tentu. Tapi walaupun seperti itu, karena keinginannya dunia, kata Allah, thumma ja'alna lahu, kemudian kami jadikan untuknya, untuk orang tersebut yang berkeinginan dunia, jahannama yaslaha, neraka jahanam tempatnya dia. Yaslaha, dia akan tinggal. Madhmuman, dalam keadaan tercela. Madhura, dalam keadaan hina. Ya Allah, udah pengen dunia, mending dikasih, belum tentu. Dikasihnya terserah Allah, jatahnya juga terserah Allah. Tapi hasilnya mau dia dapat dunia atau tidak, tapi dia pengen dunia, jadinya tempatnya adalah neraka jahanam dalam keadaan hina. Terus sebaliknya, wa man aradal akhirah, siapa orang yang berkeinginan, berkehendak akhirah, tujuannya adalah akhirat. Wasa'alaha sa'yaha, wasa'a, dan dia berjalan laha, untuknya, sa'yaha, di jalannya. Wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman.
menginginkan akhirat dan dia berjalan di jalannya dan dia orang yang beriman. Apa yang Allah berikan? Faulaika, maka merekalah kana sa'yuhum mashkura, perjalanan mereka itu atau amalan mereka itu mashkura, akan disyukuri. Maksudnya disyukuri, akan dikasih pahalanya gitu maksudnya. Masa Allah bersyukur? Tapi Allah Maha Syukur, Allah Syakur namanya. Tapi arti syukur dari Allah bukan kayak kita terima kasih karena jasa orang lain berbuat baik kepada kita, bukan. Syukurnya Allah ngasih sesuatu yang lebih dari perbuatan seorang hamba. Itu syukurnya Allah. Allah Subhanahu wa taala enggak bersyukur karena terima kasih ente berbuat baik pengaruh kepada Allah, enggak. Nguntungin Allah, enggak. Tapi syukurnya Allah kepada kita, amal sedikit dikasih pahala gede. Amal enggak layak diterima, diterima. Itu syukurnya Allah. Yang penting ada usaha dari ente udah terima Allah. Itu syukur dari Allah, itu syukur. Ya. Maka beliau mengatakan wal ajilatu hiya dunya. Tadi kan ngomong man aradal ajilah, man kana yuridul ajilah. Siapa orang yang menginginkan sesuatu yang segera. Ajilah itu sesuatu yang cepat, segera. Wal ajilah itu artinya apa? Tadi kita udah tafsirkan, hiya dunya, itu adalah dunia maksudnya. Fa idza kana al muridu laha, apabila orang yang berkeinginan untuknya, untuk dunia, fadlan anis sa'i, apalagi orang yang berjalan li talabiha, untuk mencarinya, masiruhu, tempat akhirnya atau penghujungnya, ilan nar, ke neraka, ma'al laumi was saghar, bersamaan dengan al-laum. Laum itu dengan disalahkan, laum. Was saghar, kehinaan atau dikecilkan. Fama ajdaral agil, maka betapa layaknya bagi seorang yang berakal, bil i'radi anha, untuk berpaling darinya, tidak menginginkan dunia. Wal ihtirasi minha, dan berjaga-jaga darinya. Mungkin nanti timbul dalam pertanyaan dalam hati, loh terus kita nggak makan, nggak minum, nggak kerja, maksudnya? Tar dulu, jangan terburu-buru, semuanya bakal dijawab. Tapi yang penting engkau pengennya apa, tujuanmu dalam hidup apa? Kau cuma sekedar dunia, pengen makan, pengen minum, pengen punya duit, pengen punya kerjaan, udah itu. Hati-hati. Kalau seperti itu, dalam keadaan tidak beriman, maksudnya kafir. Dalam keadaan beriman berarti fasik. Nanti beliau akan jelaskan hal tersebut. Makanya keinginan kita ini perlu kita perbarui, perlu kita benahi, perlu kita pikirkan. Ente mau hidup mau ngapain? Tujuanmu apa? Wal akhiratu hiyal jannah. Kan dalam firman-Nya, "Wa man aradal akhirah." Ya. Siapa yang menginginkan akhirat? Akhirat itu apa? Ditafsirkan. Akhirat itu adalah surga. Wala yakfi, dan tidak cukup, fi husulil fauzi biha, untuk mendapatkannya. Husulil fauzi biha artinya mendapatkannya, kemenangan dengannya, maksudnya mendapatkannya. Al-iradatu faqat, tidak cukup hanya keinginan saja. Untuk mendapatkan surga bisa enggak? Saya pengen surga, tapi enggak beramal. Cukup? Bisa? Enggak bisa. Kan tadi ayatnya jelas tadi firman Allah. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Bal hiya, akan tetapi hal tersebut bisa didapatkan ma'al iman, dengan adanya iman. Wal amalis salih, dan adanya amal saleh. Al musyar ilaih, yang diisyaratkan kepadanya biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, dan dia berjalan di jalannya dan dia dalam keadaan mukmin. Was sa'yul mashkur. Nah, katanya wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Sa'i mashkur, perbuatan yang disyukuri. Artinya apa? Wasa'yul mashkur huwal amal al-maqbul, yaitu amalan yang diterima. Al-mustaujib sahibuhu, yang mewajibkan orangnya, sahibuhu orangnya, al-madha wath-thana, mendapatkan pujian. Al-thana, madah wath-thana sama artinya pujian. Wath-thawab, dan pahala al-azim yang besar, alladzi la yanqadi, yang tidak akan habis, wala yafna, dan tidak akan habis, sama sirna, bifadlillah wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Wal khasiru min kulli wajhin,
dan orang yang rugi dari segala keadaan, minal muridin lid dunya, daripada orang-orang yang menginginkan dunia, alladzi yatahaqqaq fi haqqihi al-wa'id, yang akan sampai kepadanya pada haknya al-wa'id, yaitu ancaman yang disebutkan, al-madhkur yang disebutkan fil ayah, dalam ayat tersebut. Ya, ini jawaban tadi pertanyaan yang saya sebutkan. Loh, ada orang ingin dunia langsung masuk neraka gitu. Walaupun dia muslim, walaupun dia sholat, walaupun ibadah, masa begitu? Enggak, ntar dulu. Orang yang dimaksud di dalam ayat menginginkan akhirat, menginginkan dunia lalu dia masuknya ke dalam neraka adalah nih, huwallazi yuridud dunya, dia yang orang yang menginginkan dunia iradatan, dengan keinginan, yansa, dia lupa, fi janbihal akhirah, dalam sisinya melupakan akhirat. Fala yu'min biha, maka dia tidak beriman kepadanya. Orang-orang kafir ini menginginkan apa? Dunia kan? Beriman enggak kepada akhirat? Enggak. Itu yang dimaksud dalam ayat tersebut. Terus kalau mukmin gimana? Au yu'min, atau dia beriman, masuk neraka juga, tapi nerakanya juga belum tentu kekal kalau dia matinya dalam keadaan iman. Au yu'min wala ya'mal laha, beriman kepada akhirat tapi enggak beramal. Menginginkan dunia, beriman kepada akhirat, beriman, amalin enggak, salat enggak, ibadah enggak, puasa enggak, yang penting saya kaya, yang penting saya punya duit. Ini kan beriman tapi tidak beramal, ini masiruhu ilan nar, waliyatubillah. Tapi beda. Fal awwalu kafir, maka orang yang pertama, siapa yang pertama? Jenis orang yang menginginkan dunia dan melupakan akhirat, tidak beriman. Kafirun, hukumnya kafir, khalid finnar, selama-lamanya di dalam api neraka karena kafir. Terus yang kedua, yang beriman tapi tidak beramal, watsani fasiqun, orang yang fasik. Mausumun, dia akan diprediksikan atau akan mendapatkan bil khosar, kerugian yang besar. Beliau enggak vonis masuk neraka, enggak. Belum tentu, bisa aja Allah ampuni. Selagi dia beriman, bisa aja Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Tetapi dia pasti rugi. Kalau rugi pasti. Mausumun bil khasar, dia pasti rugi. Makanya ini adalah sesuatu yang tercela. Ya, kemudian beliau nanti akan membahas mengenai innamal a'malu binniyat, wallahu taala alam. Cukup dulu sampai situ. Ya, muka udah pada berat, waktu sudah menunjukkan waktu malam, awwalul lailah masih belum terbiasa. Ya, cukup sampai situ dulu, tandai. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai al-iradah, apa saja yang dimaksud dengan iradah tersebut dan apa arti daripada innamal a'malu binniyat, ya, dan hal-hal yang akan beliau bahas dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa mengamalkan apa yang beliau arahkan kepada kita, sehingga kita termasuk benar-benar orang-orang yang yuridul akhirah, orang-orang yang menginginkan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, berjalan di jalannya dalam keadaan mukmin, sehingga kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menutup usia dengan derajat al-wusul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al lutfi wal afiyah wa tamkinil makin was sahalah wal jamalah wal lutf syamil zahiran wa batin ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah.